Al-Karimil Mannan. Allah itu zat yang maha karim. Karim itu maha pemurah. Al-Mannan yang maha pemberi anugerah. Zat yang maha pemberi anugerah. Kalau kita lihat di kamus, Al-Mannan itu katsirul ata. Jadi ngasihnya itu banyak gitu. Hobi memberikan nikmat itu Al-Mannan. Jadi sigot mubalaghah dari manna yamunnu. Alimul mawahib, besar pemberiannya itu. Tapi Al-Mannan ada nggak Bu dalam Asmaul Husna? Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Sepertinya nggak ada ya Al-Mannan. Al-Mannan, Al-Hannan itu nggak ada. Jadi Asmaul Husna yang ada dalam Quran tuh sering dicetak itu di awal, itu bukan batasan sebenarnya Pak. Bukan ya hitungannya 99, bukan. Memang hadisnya innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama, mi'atan illa wahida. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dia akan masuk surga. Kata para ulama, ini laisa litahdid, bukan batasannya 99. Bahkan ulama mengatakan tidak terbatas nama Allah itu. Jadi tidak ada batasnya. Makanya ada satu doa, yang doa ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Itu memberikan isyarat kalau nama Allah itu nggak terbatas. Itu Nabi mengatakan siapa yang ingin kegundahannya hilang, keruwetannya hilang, keresahannya hilang, baca doa Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Itu pernah dengar Pak doanya? Anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Itu kalau doa khataman biasanya dipakai doa itu. Ya Allah, inni atau inna nas'aluka bikulli ismin huwalak. Hamba memohon kepada Engkau dengan semua nama yang ada dalam diri Engkau atau yang ada dalam kitab Engkau, dalam Quran maksudnya. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang diajarkan oleh hambamu. Awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama yang memang ada dalam diri Engkau di alam gaib gitu. Artinya tidak terbatas nama Allah itu. Anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai penyubur di hati kami, dan seterusnya. Bisa dipahami Pak? Jadi Al-Mannan meskipun tidak termasuk 99 nama dalam Quran, itu termasuk Asmaul Husna juga. Dan Asmaul Husna itu bisa dijadikan wasilah untuk berdoa Pak. Disebut dengan at-tawassul bil asma'al husna. Jadi kita boleh berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang indah. Allahumma antas salam wa minkas salam, itu namanya tawassul dengan menyebut nama Allah Pak ya. Allahumma ya lakal hamdu ya ma'bud, Allahumma ya Quddus, Allahumma antal awwal, Allahumma ya Rahman irhamni, ya Ghaffar igfirli misalnya, ya Razzaq urzuqni. Jadi menyebut nama Allah ketika meminta doa, ketika meminta ya, ketika berdoa. Tawassul dalam Islam, mohon maaf, itu ada 3 modelnya Pak Bu. Pernah dengar tawassul Pak ya?
Dalam Islam itu ada 3. Pertama disebut dengan at-tawassul bil asma al-husna. Ini yang disepakati. Jadi ada 3, 2 disepakati, 1 ikhtilaf bainal ulama. Berbeda antara para ulama. Ini saya sampaikan biar lengkap aja nih kalian. Yang pertama at-tawassul bil asma al-husna, tawassul dengan menyebut nama Allah. Boleh, sepakat para ulama, mau organisasinya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Matla'ul Anwar, sama sepakat. Seluruh ulama boleh tawassul dengan menyebut nama-nama Allah yang indah. Allahumma antas salam, Allahumma antar razzaq, Allahumma ya Quddus, dan seterusnya. Yang kedua, ini juga disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf, disebut dengan at-tawassul bil a'mal as-salihah, tawassul dengan menyebut amal soleh. Tawassul dengan menyebut amal soleh yang pernah kita lakukan. Ini pengajian juga Bu ya? Pengajian juga? Ini kita berantem berarti ini. Ini keluar juga Pak? Atau dalam aja? Keluar juga? Oh kalau gitu keras-kerasan gitu ya. Ini bikin gak konsentrasi. Yang kedua disebut dengan at-tawassul bil a'mal as-salihah. Ini ada satu hadis yang dijadikan argumen dalil. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi menceritakan saat itu ada 3 orang yang sedang melakukan perjalanan. Mungkin saya sampaikan Pak ya. Tiba-tiba hujan besar. Nah, kemudian 3 orang ini berteduh di satu gua, di bawah gunung gua itu. Hujan besar, nggak ada tempat berteduh, akhirnya berteduh di satu gua. Tiba-tiba batu besar jatuh dari gunung Pak, blek begitu, menutup pintu gua. Nggak bisa keluar akhirnya. Bingung gimana ini caranya keluar. Akhirnya salah satu dari 3 orang ini mengusulkan bagaimana kalau kita memohon kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang pernah kita lakukan. Sepakat kata 3 orang ini. Nah, yang satu berdoa, ya Allah dulu saya pernah mempekerjakan orang. Tapi ketika sudah selesai upahmu saya berikan, tiba-tiba orang itu nggak datang, nggak tahu kemana begitu. Kemudian upah itu saya kembang biakan menjadi kambing yang beranak pinak. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian orang ini datang lagi minta upahnya gitu, mungkin lagi butuh Pak. Semua upah dia termasuk yang sudah berkembang biak itu saya berikan. Ya Allah kalau ini engkau ridhai, kalau ini engkau catat sebagai sebuah kebaikan, tolong kami dari gua maut ini. Akhirnya bergeser tuh Pak, kayak di film-film Pak ya. Ini mungkin yang disebut dengan karomah itu ini. Orang kalau kepepet biasanya makbul doanya itu. Akhirnya bergeser, tapi belum bisa keluar. Yang satu kemudian berdoa, ya Allah dulu saya pernah membahagiakan orang tua saya berbakti, taat dan seterusnya. Kalau itu sebuah kebaikan yang engkau cintai, yang engkau ridhai, yang engkau sukai, tolong kami dari gua maut ini. Akhirnya bergeser lagi tuh Pak, tapi belum bisa keluar, masih terjebak itu. Yang terakhir berdoa, ya Allah dulu saya pernah mau berzina dengan pacar saya, tapi nggak jadi karena rasa khosyah, rasa takut akan azab engkau. Kalau ini sebuah kebaikan kata dia, tolong kami dari gua maut ini. Akhirnya bergeser keluar dengan selamat itu Pak. Kesimpulannya boleh kalau kepepet misalnya Bapak berdoa dengan menyebut amal soleh yang pernah Bapak lakukan. Lagi punya utang banyak banget nih Pak misalnya.
Ya Allah, rumah cicilan belum selesai-selesai misalnya, atau lagi kelaparan. Saya dulu pernah menolong orang, kemudian orang tersebut saya berikan uang sehingga dia bisa pulang ke kampungnya. Kalau itu merupakan sebuah amalan yang engkau cintai, tolong kami. Itu biasanya cepat ditolong tuh Pak, cepat ditolong. Yang ketiga, ini yang ikhtilaf bainal ulama, yang kontroversi. Yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan boleh. Disebut dengan at-tawassul bidzat. Tawassul dengan menyebut zat, menyebut nama nabi, menyebut nama orang-orang soleh, menyebut nama wali. Ini yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Bapak ikut yang boleh apa yang tidak membolehkan, Pak? Yang tidak membolehkan itu diwakili oleh kelompok, mungkin orang bilang sekarang Salafiyah. Syekh bin Baz, salah satunya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, mufti Saudi Arabia, itu mengatakan tidak boleh tawassul dengan menyebut zat seseorang. Boleh, kata beliau, menyebut zat Nabi, tapi itu pun ketika beliau masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak boleh, katanya begitu. Itu dalilnya ketika ada orang buta, dharir, datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan saya agar buta saya ini sembuh." Kata beliau, "Kalau kamu mau, sabar lebih baik." Nah, terus mendekati Nabi, "Nabi, tolong saya, doakan agar mata saya ini bisa sembuh. Kalau kamu sabar itu lebih baik." Nah, kemudian mendesak, akhirnya Nabi mengatakan, "Tawaddo. Kalau begitu engkau wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, baca doa, Allahumma inni as'aluka binabiyyika nabiyyir rahmah." Jadi menyebut nama Rasulullah. Ya Allah, hamba memohon kepada engkau dengan kemuliaan Rasulullah, dengan perantara nabimu. Terus doanya dibaca, selesai doanya dibaca, sembuh Pak, butanya sembuh. Ini kata Syekh bin Baz yang tidak membolehkan, boleh kalau Rasulullah masih ada, tapi kalau sudah meninggal nggak boleh katanya, dianggapnya syirik. Bagi yang membolehkan itu juga sama Pak, pakainya hadis yang ini. Perawi hadis ini namanya Sayyiduna Utsman bin Hunayf. Yang membolehkan itu mau hidup, mau sudah meninggal, boleh Pak. Tawasul dengan menyebut zat Nabi atau orang-orang soleh. Itu ceritanya ketika masa Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Ada satu orang yang kesulitan ketemu beliau. Ini kok saya kayaknya sulit ya ketemu Sayyiduna Utsman, mungkin sibuk Pak. Setiap saya ketuk pintunya nggak pernah dibukain. Saya lagi banyak kebutuhan, ini pengen ketemu khalifah, susah sekali. Nah, Sayyidina Utsman bin Hunayf, perawi hadis yang tadi itu, melihat ini kayaknya orang sedang kesusahan Pak. Dipanggil, "Ta'al, sini kamu. Ada apa?" "Ini saya sedang banyak kebutuhan, pengen ketemu khalifah, pengen ketemu Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi susah sekali, mungkin sibuk." Utsman bin Hunayf mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau begitu engkau wudu, kemudian sholat 2 rakaat, maksudnya sholat hajat Pak ya. Setelah sholat hajat, engkau baca doa ini, doa yang tadi itu, Allahumma inni as'aluka binabiyyika nabiyyir rahmah, dan seterusnya. Selesai sholat, kemudian baca doa itu, dia mengetuk pintu istana. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dilihat sama ajudan Utsman bin Affan. Enggak nanya, enggak apa, dari mana, enggak, langsung ditarik Pak. Dalam hadis itu langsung ditarik, langsung dibawa, disimpan di sampingnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman kemudian mengatakan,
semua kebutuhan kamu akan saya tanggung. Kapanpun kamu butuh, datang ke sini. Sampai segitunya, Pak. Akhirnya itu bahagia luar biasa. Mendatangi siapa? Perawi hadis ini. Sahabat juga, Sayyidina Utsman. Saya terima kasih banget. Syukron katsiran. Mengucapkan terima kasih. Karena sudah diberikan doa tadi. Ini dalil yang dipakai oleh orang yang membolehkan tawassul bidzat. Ya. Itu tawassul. Jadi doa dengan menyebut perantara. Saya ulang, Pak, yang pertama apa tadi, Pak? Tawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Boleh, sepakat para ulama. Yang kedua, tawassul dengan menyebut amal soleh yang pernah dilakukan. Yang ketiga, yang ikhtilaf bainal ulama, at-tawassul bidzat. Yang ketiga ini saling menghormati aja. Kemarin ada yang nanya, Ustadz, kita sering melihat ada pawang hujan itu kalau sedang nikahan seringkali bakar kemenyan apa ya? Bakar dupa, kemudian cabai, kemudian ditusuk begitu. Tapi saya lihat dia kok kayaknya berdoa gitu. Itu model doa apa ya? Karena ada sebagian orang yang mengatakan nggak boleh, Pak. Syirik katanya begitu. Menurut Bapak gimana? Tergantung, Pak. Kalau mintanya dengan cabai, syirik. Kalau mintanya dengan cabai. Tapi kalau mintanya kepada Allah melalui perantara itu, tidak apa-apa. Itu namanya ad-du'a birrumuz. Itu disebut dengan doa dengan simbol. Doa dengan simbol. Dan itu dilakukan Nabi, Pak. Jadi ini simbol cabai ini panas agar tidak hujan. Sama seperti orang nikahan. Kalau mau nikah itu sering dipajang pisang raja, ketupat, apalagi, Pak? Itu sebenarnya ad-du'a birrumuz, doa dengan simbol. Kenapa dipasang ketupat? Oh, agar keturunannya atau rumah tangganya harmonis rekat seperti ketupat. Jadi tetap mintanya kepada Allah, simbolnya ketupat. Kenapa pisang raja dipasang? Pisang raja kan pisang paling bagus, Pak ya? Pisang paling namanya raja. Oh, pisang raja, agar keturunannya jadi raja semua, kira-kira begitu. Agar keturunannya berkualitas. Doanya tetap kepada Allah, simbolnya pisang raja gitu. Nabi itu pernah melakukan itu, Pak. Mohon maaf, Nabi kalau berdoa tangannya begini. Ini saya contohkan yang sunnah itu tangannya ditempelkan begini, jama'a baina kaffaih. Jadi nempel begini, hadwa mankibaih. Doanya Nabi sejajar dengan bahu. Ini yang paling afdol. Jadi bukan begini, apalagi begini, bukan. Kecuali istisqo. Kalau istisqo beliau begini. Hatta yura bayadu ibtaihi, sampai ketiak beliau terlihat itu. Ketiak beliau itu putih, Pak ya, bayad. Kalau Bapak kan agak abu-abu. Jadi ketika begini itu sampai terlihat ketiak beliau yang putih. Ketika Nabi memohon, meminta sesuatu kepada Allah, tangannya begini, Pak. Tapi ketika berlindung, tangannya begini. Itu bukan berarti Allah ada di bawah, bukan berarti Allah ada di atas, bukan. Karena Allah harus bebas dari tempat, Pak. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah harus bebas dari tempat, dari arah, dari waktu. Karena kalau terikat itu semua sama dengan makhluk. Padahal Allah nggak boleh sama dengan makhluk. Walam yakullahu kufuwan ahad, kan? Atau laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah nggak ada yang nyamain. Jadi Allah tidak boleh terikat dengan waktu, tidak boleh terikat dengan tempat, karena tempat terbatas, Pak. Bisa diukur, kan?
Kalau Allah sama seperti manusia yang terbatas, ya sama dengan makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, begitupun ketika Nabi begini, itu bukan berarti Allah ada di atas. Ini disebut dengan simbol kiblatud doa. Kalau minta begini, kalau berlindung begini. Allahumma ajirni minan nar. Tangannya begini yang sunnah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, saya mohon surga. Tangannya begini. Ya Allah, hindarkan kami dari siksa kubur. Tangannya begini. Sunnahnya begitu. Atau dalam doa kunut, yang kunut Pak ya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi man wakina. Nah, ketika kita begini, wa tawallana fi man wakina syarra ma qadait, tangannya begini. Kalau paham artinya Pak. Ada juga yang enggak paham. Nah, kalau paham artinya tangannya begini. Itu simbol. Namanya ad-du'a bil isyarah atau ad-du'a bir rumus, doa dengan isyarat. Sama ketika Nabi sholat istisqa, mohon maaf, itu sebelum sholat Pak, kan pakai sorban Nabi, pakai sorban. Ketika mau sholat dikembalikan ke belakang Pak, sorbannya itu dibalikan. Itu kata para ulama simbol agar yang tadinya kemarau menjadi hujan. Jadi dalilnya itu. Kalau Bapak ngelihat ada pawang hujan, jangan dibidah-bidahkan dulu, tenang dulu, tanya dulu, mintanya ke cabai atau ke siapa? Kalau mintanya ke bawang, ke cabai, syirik. Kalau mintanya ke Allah, enggak. Kira-kira bisa dipahami Pak? Itu namanya ad-du'a birrumus, model-model doa. Ya. Nah, selain itu doa seperti biasa, doa langsung minta kepada Allah.